Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Miftahul Jannah, Prodi Sejarah Peradaban Islam, akan menjelaskan salah satu materi dari sosiologi, yaitu paradigma dalam sosiologi. Nah, kita akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksudkan dengan paradigma sosiologi dan apa sebab timbulnya paradigma sosiologi. Serta yang ketiga, bagaimana hubungan antara paradigma yang satu dengan paradigma yang lainnya. Sebagai satu konsep, istilah paradigma itu pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn. Dalam karyanya yaitu The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Sebagaimana diketahui bahwa karya Thomas Kuhn ini menempati posisi sentral di tengah-tengah perkembangan sosiologi selama kurang lebih 2 dekade yang terakhir ini. Sebabnya adalah karena melalui karya itu Kuhn menawarkan suatu cara yang bermanfaat terhadap para sosiologi dalam mempelajari disiplin ilmu. Nah, kita beralih kepada pengertian paradigma sosiologi. Menurut Kuhn, paradigma dapat didefinisikan sebagai cara pandang atau kacamata. Menurut Faki, paradigma diartikan sebagai suatu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar atau pijikan suatu teori. Selain itu dapat diartikan sebagai konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang digunakan oleh suatu nilai dan tema pemikiran. Jadi menurut Faki ini paradigma itu adalah sebuah pertanyaan yang dimana di dalamnya dijawab tentang pendekatan serta prosedur yang digunakan oleh suatu nilai atau tema. Kemudian menurut C.G. Sitzer, paradigma adalah pandangan mendasar para ilmuwan mengenai apa yang menjadi pokok permasalahan yang seharusnya dipelajari oleh satu cabang ilmu pengetahuan tertentu. Nah, kalau menurut Ritzer ini, paradigma itu adalah sebuah pandangan, hal-hal yang dapat dinilai dari suatu pandangan para ilmuwan. Nah, selanjutnya itu apa sih paradigma itu terletak pada kemampuannya ini menurut Ritzer. Dalam hal ini paradigma terletak pada kemampuannya membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat sesuatu, apa yang kita anggap masalah. Nah, itu menurut Ritzer, apa masalah yang kita anggap bermanfaat dan dapat dipecahkan. Jadi intinya itu di sini Ritzer itu mengatakan bahwa paradigma itu adalah sebuah pandangan atau cara kita melihat sesuatu, apa itu masalah atau bukan. Nah, jika itu masalah, maka kita akan menyelesaikannya atau memecahkannya. Selanjutnya, paradigma menurut Wikipedia. Nah, paradigma menurut Wikipedia itu dapat juga diartikan sebagai cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir, kognitif, bersikap afektif, dan bertingkah laku konatif. Paradigma juga ini berarti seperangkat asumsi atau konsep nilai dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Nah, kata paradigma sendiri ini berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483. Paradigma ini yang berarti suatu model atau pola. Kan melihat bahwa ilmu pengetahuan pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma tertentu, yakni suatu pandangan yang mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subject matter dari suatu cabang ilmu. Nah, selanjutnya normal science adalah suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh.
Selanjutnya, paradigma merupakan terminologi kunci dalam model perkembangan ilmu pengetahuan yang diperkenalkan oleh Kant. Kemudian, Masterman mencoba meredusir ke-21 konsep paradigma Kant, di mana itu konsep-konsep yang dijelaskan oleh Kant yang berbeda-beda untuk menjadi tipe-tipe itu menjadi 3 tipe. Yang pertama, paradigma metafisik. Yang kedua, paradigma yang bersifat sosiologis, dan yang ketiga, paradigma konstruk. Nah, selanjutnya, paradigma metafisik itu memerankan beberapa fungsi, yaitu menunjukkan kepada sesuatu yang ada. Yang kedua, menunjukkan kepada komunitas ilmuwan tertentu yang memusatkan perhatian mereka untuk menemukan sesuatu yang ada, yang menjadi pusat perhatian mereka. Yang ketiga, menunjukkan kepada ilmuwan yang berharap untuk menemukan sesuatu yang sungguh-sungguh ada, yang menjadi pusat perhatian dari disiplin ilmu mereka. Selanjutnya, paradigma sosiologi itu dalam edisi pertama bukunya Kant mendiskusikan keanekaragaman fenomena yang dapat tercakup dalam pengertian seperti jadi menurut Kant itu paradigma sosiologi itu adalah sebuah kebiasaan-kebiasaan nyata, keputusan-keputusan hukum yang diterima, dan hasil-hasil nyata perkembangan ilmu pengetahuan serta hasil penemuan ilmu pengetahuan yang diterima secara umum. Selanjutnya, paradigma konstruk. Paradigma konstruk itu adalah konsep yang paling sempit di antara ketiga tipe paradigma yang dikemukakan oleh Masterman. Dicontohkannya pembangunan reaktor nuklir memainkan peranan sebagai paradigma dalam ilmu nuklir. Nah, paradigma sosiologi itu menurut Ritzer meliputi beberapa model mengenai paradigma sosial itu, maka muncul 3 paradigma yang kuat. Nah, yang pertama itu fakta sosial, yang kedua itu definisi sosial, dan yang ketiga itu perilaku sosial. Selanjutnya, paradigma fakta sosial itu bertolak dari Emile Durkheim, memusatkan perhatian pada struktur makro masyarakat, dan paradigma ini menggunakan teori fungsionalisme struktural dan teori konflik, dan juga menggunakan metode yang yaitu interview atau kuesioner dalam penelitian. Sedangkan paradigma definisi sosial itu bertolak dari Max Weber, memusatkan perhatian pada aksi dan interaksi sosial yang diterapkan pada proses berpikir sebagai pokok persoalan sosiologi menurut pandangan mereka. Kemudian menggunakan teori aksi, interaksionisme, simbolik, dan teori fenomenologi, etnometodologi, dan metode yang digunakan yaitu observasi dalam kegiatan penelitian. Nah, paradigma pelaku sosial itu bertolak dari B.F. Skinner, memusatkan perhatiannya pada tingkah laku dan perulangan tingkah laku sebagai pokok persoalan sosiologi, menggunakan teori pertukaran, serta berkecenderung untuk lebih menyukai metode eksperimen. Nah, dalam sosiologi Nusantara itu ada juga 2 paradigma, yaitu paradigma sosiologi dan paradigma dominan. Paradigma sosiologi juga terbagi atas paradigma struktural fungsional, paradigma interpretatif, paradigma humanis radikal, paradigma strukturalis radikal. Nah, sedangkan paradigma dominan itu membahas tentang teori-teori seperti teori fungsionalisme struktural, teori konflik. Sedangkan paradigma dominan itu membahas tentang perkembangan teori sosiologi yang berada dalam 2 kubu yang saling bertentangan, yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.